Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Wulandari. Di sini saya akan membahas tentang teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Nah, sejauh ini sudah kita ketahui bahwa teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja itu dibagi ke dalam 7 bagian. Nanti saya bakal jelasin satu persatu beserta dengan contohnya, contoh kasus di lapangan terkait teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Nah, sebelum ke pembahasan, di sini aku bakalan ngejelasin dulu disiplin kerja itu apa sih. Nah, disiplin kerja adalah perilaku seseorang yang menyesuaikan diri dengan peraturan dan prosedur kerja yang berlaku. Ini mencakup tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan norma-norma organisasi atau perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sekarang kita lanjut ke teknik yang pertama, ada teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin. Nah, para pemimpin perusahaan dalam hal ini adalah para manajer berusaha untuk mengurangi tindakan-tindakan pelanggaran atas disiplin kerja sedini mungkin dengan memberikan pengawasan dan kontrol yang ketat kepada bawahannya berkaitan dengan masalah disiplin kerja. Nah, untuk contohnya sendiri, saya mengambil kasus dari pelaksanaan kedisiplinan oleh kepala desa di desa Tonggolo Bibi dengan melakukan absensi saat datang dan pulang sesuai jam absensi, serta meningkatkan peran kepala desa dalam keprofesionalannya perangkat dalam bekerja desa. Nah, mungkin bukan hanya di desa Tonggolo Bibi ya, mungkin kasus-kasus yang lainnya juga masih banyak. Bisa kita pelajari di yang lain ya. Untuk teknik disiplin yang kedua yaitu ada teknik disiplin pencegahan yang efektif, di mana dilakukan berbagai pemeliharaan kedisiplinan dengan menstandarisasikan kaidah-kaidah dan tingkah laku dasar, pelatihan-pelatihan khusus dan memaklumkannya bagi karyawan dan penyelia. Dari contoh kasus teknik disiplin pertimbangan yang efektif, yang pertama pelaksanaan disiplin kerja karyawan kontrak pada PT AT Indonesia di Karawang. Peraturan waktu kerja karyawan kontrak PT AT Indonesia diatur dalam Buku Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Contoh peraturannya secara rinci yaitu pada saat jam masuk, jam istirahat, dan juga jam pulang. Peraturan jam kerja tersebut disesuaikan dengan jenis dan beban kerja setiap karyawannya. Jadi masing-masing juga sudah punya aturannya gitu ya. Yang ketiga ada teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri. Apa sih artinya? Nah, disiplin diri adalah usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu. Sehingga pada teknik ini setiap karyawan diajarkan untuk melakukan disiplin diri. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, pada PT Tunggal Perkasa Plantions, bila mana memasuki kawasan kantor atau daerah perkebunan, diwajibkan memakai helm. Bila mana tidak memakai helm, maka akan mendapatkan teguran dari penjaga atau dari atasan, seperti itu. Nah, yang keempat ada teknik disiplin inventory penyelia. Untuk teknik disiplin kerja dengan menggunakan alat bantu berupa supervisor inventory of discipline yang berisi 80 pertanyaan yang dijawab dalam tempo 15 menit. Manfaat yang akan didapatkan dengan alat ini adalah mampu untuk memberikan pengetahuan tentang pemahaman suatu kelompok, tentang disiplin dan masalah-masalah yang mungkin akan timbul karena tidak adanya pengertian yang cukup memadai tentang pokok tersebut. Nah, untuk contoh kasus teknik inventory penyelia, ada beberapa peraturan yang harus ditaati di PT Tunggal Perkasa Plantions. Yang pertama, mengikuti apel pagi. Yang kedua, tetap menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang ketiga, berpakaian seragam yang telah diberikan oleh perusahaan sesuai dengan hari yang ditentukan. Yang keempat, tidak lupa memakai ID card. Nah, untuk teknik yang kelima, ada teknik disiplin menegur pegawai primadona. Langkah pertama yang harus diambil adalah dengan mencoba menentukan apa yang menjadi sebab atas perilaku pelanggaran disiplinnya. Kemudian, lakukan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di organisasi atau di perusahaan tersebut.
Untuk contoh kasus dari teknik ini adalah teknik ini tidak memandang karyawan dan tidak membeda-bedakan karyawan melakukan peneguran sesuai kesalahan yang dilanggar oleh masing-masing karyawannya. Nah, selanjutnya ada teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri. Dengan memberikan suatu teguran lunak yang diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu pada bawahan yang melakukan kesalahan, yang jawaban atas pertanyaan tersebut secara otomatis adalah merupakan teguran atas dirinya sendiri. Jadi sesimpel itu gitu ya. Nah, untuk contoh kasusnya sendiri, ada kasus CV Bangun Nusantara Teknik di mana manajer dan karyawan melakukan perubahan perilaku karyawan agar memiliki kesadaran dan kesediaan dalam mematuhi peraturan dan norma sosial yang berlaku. Nah, yang terakhir ada teknik sandwich, di mana teknik sandwich ini adalah teknik yang terdiri dari teguran lisan secara langsung, diikuti oleh ucapan syukur dan diakhiri dengan peringatan yang lunak. Manajer menyelipkan seperti sandwich ucapan syukur dan persetujuannya di antara dua teguran, yang semuanya dilakukan pada saat itu juga. Nah, untuk contoh kasus teknik sandwich yaitu pelaksanaan kedisiplinan pada UPTD Samsat tidak lepas dari menegur atau memberitahu kepada karyawan yang melakukan kesalahan dan memberikan solusi secara langsung supaya tidak melakukan kesalahan yang sama, dan mungkin ngasih semangat gitu ya buat supaya tidak melakukan lagi. Nah, jadi bagaimana teman-teman, barusan sudah saya jelaskan dari ketujuh-tujuhnya di mana teknik-teknik pelaksanaan disiplin kerja. Mungkin kalian juga bisa menilai mana yang paling menarik dari ketujuhnya itu, dan mungkin ada beberapa yang sudah kalian rasakan sendiri gimana oh iya, ternyata memang seperti itu kenyataan yang ada di lapangan yang kita rasain pada saat kita bekerja. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman. Maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku, serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang untuk menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Jadi cukup jelas ya teman-teman untuk semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan beberapa materi yang sudah saya sampaikan, di mana saya juga masih terus semangat untuk mencari ilmu. Nah, mungkin segitu saja ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.